Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas besar 2 mata kuliah Data Warehouse, yaitu yang judul Laporan Perancangan Arsitektur Data Warehouse Penjualan Cemerlang Skincare, yang disusun untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Data Warehouse dan Big Data dengan dosen pengampu Bapak Yudo Devianto Eskom Mkom, yang disusun oleh Putri Dwi Cahyani, Salsabila, dan saya sendiri Gendri Divya Ramadan. Latar belakang dari Cemerlang Skincare merupakan sebuah klinik yang bergerak di bidang spesialis kulit. Sejak pertengahan tahun 2000, perusahaan membangun cabang dan jaringan klinik di kota-kota besar di Indonesia. Karena perusahaan memiliki banyak cabang yang tersebar dan di mana tiap cabang mengembangkan database yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, mengakibatkan data perusahaan sulit untuk diolah menjadi satu kesatuan informasi. Dalam mengolah data menjadi sebuah informasi, sangat dibutuhkan data yang tepat agar informasi yang dibuat akan sangat sesuai dengan perusahaan terkait. Salah satu cara dalam membuat data agar tersedia untuk digunakan sebagai bahan analis untuk mendapatkan informasi, yaitu data warehouse. Dengan menerapkan data warehouse, perusahaan akan mudah dalam mengolah dan mengakses data yang diinginkan untuk digunakan dalam proses pencarian informasi bisnis dari suatu data. Rumusan masalahnya dalam penulisan ini adalah bagaimana merancang suatu arsitektur data warehouse yang dapat mengintegrasikan data dan menyajikan informasi penjualan yang dihasilkan dari berbagai cabang yang dimiliki oleh Cemerlang Skincare ini sendiri. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah menghasilkan rancangan arsitektur data warehouse yang berfokus pada penyedia data sehingga mampu mengintegrasikan data dan menyajikan informasi penjualan untuk manajemen Cemerlang Skincare yang dihasilkan dari berbagai cabang yang tersebar di kota-kota besar. Hasil dan pembahasannya. Proses bisnis yang sedang dijalankan itu terdapat 4 tipe pasien di perusahaan kita. Yang pertama, pasien yang datang untuk konsultasi atau tindakan, misalnya dia konsultasi masalah jerawat atau dan sebagainya. Yang kedua, pasien yang datang hanya untuk membeli obat. Dan yang ketiga, pasien delivery. Keempat, pasien VIP. Ada pula beberapa jenis terapi yang dikelompokkan berdasarkan diagnosa dokter waktu konsultasi yang menentukan jenis terapi apa yang harus diambil pasien. Selanjutnya, analisis kebutuhan informasi. Hasil laporan tersebut harus akurat dan mudah dimengerti karena akan sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Setelah melakukan analisis terhadap proses bisnis dan database pada Cemerlang Skincare, maka data dan informasi yang dibutuhkan oleh para eksekutif adalah sebagai berikut. Yang pertama, laporan terkait penjualan mencakup jumlah terapi yang dilakukan, jumlah barang yang terjual, jumlah pasien, jumlah retur penjualan, jumlah penjualan total retur dan total penjualan per periode waktu tertentu yang dapat dilihat per terapi, per item, per dokter, per pasien, dan per cabang. Yang kedua, laporan terkait pembelian mencakup jumlah barang yang dibeli dari pemasok, jumlah retur, pembelian total pembelian, dan total retur pembelian per periode waktu tertentu yang dapat dilihat per item, per supplier, dan per cabang. Yang ketiga, laporan terkait persediaan mencakup jumlah barang yang masuk ke dalam gudang, jumlah barang yang keluar dari gudang, rata-rata rentang waktu pemesanan hingga sampainya barang ke gudang per periode waktu tertentu yang dapat dilihat per item dan per cabang. Arsitektur data warehouse. Dalam perancangan data warehouse ini, arsitektur yang digunakan adalah arsitektur data warehouse dengan menggunakan staging area. Seperti di mana data warehouse yang dirancang akan dimulai dari pengumpulan data di tingkat operasional yang biasa disebut dengan OLTP. Data operasional yang dikumpulkan berupa data-data perawatan dari pasien dan penjualan obat-obatan serta kosmetik dari seluruh cabang, dikumpulkan di pusat. Setelah data-data dari cabang terkumpul, maka proses akan dijalankan dengan cara ditampung terlebih dahulu di staging area.
Setelah data masuk dalam staging area, data akan dibersihkan, diintegrasikan, serta distandarisasikan. Baru setelah itu di-loading ke data warehouse. Setelah masuk ke data warehouse, data dikelompokkan ke dalam data mart sesuai dengan fungsi-fungsi yang akan menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh user. Seperti gambar 2, rancangan arsitektur data warehouse, seperti yang ada di gambar. Adapun bentuk metadata yang menjelaskan perpindahan data dari sumber data ke staging area seperti yang tergambar dalam gambar 3 di samping ini. Jadi ini adalah bentuk metadata yang menjelaskan di mana perpindahan data dari sumber data itu berpindah ke staging area. Jadi seperti ini di gambarnya. Lalu rancangan data warehouse. Rancangan data warehouse proses mengacu pada subjek masalah dari data mart tertentu. Data mart yang akan dibangun harus sesuai anggaran dan dapat menjawab masalah-masalah bisnis yang penting. Masalah grant atau querying the grant. Grant merupakan data dari calon fakta yang dapat dianalisis. Memilih grant berarti menentukan apa yang sebenarnya direpresentasikan oleh record dalam tabel fakta. Mendefinisikan dan menyesuaikan dimensi atau identifying and conforming the dimension. Pada tabel 1 berikut ditampilkan hubungan dimensi dengan grant dari fakta dalam bentuk matriks. Nanti tabel di selanjutnya ya. Jadi memilih fakta, querying the facts. Memilih fakta yang akan digunakan dalam data mart, masing-masing fakta memiliki data yang dapat dihitung untuk selanjutnya ditampilkan dalam bentuk laporan, grafik, atau berbagai macam diagram. Lalu, menyimpan perkalkulasi dalam tabel fakta atau storing pre-calculation in the facts table. Pre-kalkulasi yang dapat dilakukan untuk kemudian disimpan dalam tabel fakta penjualan, yaitu banyak penjualan atau jumlah penjualan yang merupakan kumpulan dari banyaknya barang dikurangi banyaknya retur atau jumlah barang dikurangi jumlah retur. Lalu melengkapi tabel dimensi atau rounding out the dimension tables, menambahkan sebanyak mungkin deskripsi teks pada dimensi. Deskripsi tersebut harus intuitif dan dapat dimengerti oleh user. Jadi tabelnya harus sederhana yang mudah dimengerti oleh user. Tabel ada di slide selanjutnya. Nah, ini tabel pertama, tabel grant dan dimensi dari penjualan. Jadi di grant ada dimensi, ada terapi, item, dokter, pasien, cabang, dan waktu. Ada barang jasa, itu ada terapi, item, dokter, lalu ada waktu. Di cabang terbanyak pasien, itu ada pasien, cabang, dan waktu. Begitu selanjutnya. Dan di tabel kedua, itu adalah tabel rounding out dimension. Jadi dimensinya itu ada waktu, terapi, barang, dokter, pasien, dan feel-nya ada tahun, triwulan, bulan, minggu, hari, ada terapi, barang, dokter, pasien, dan cabang. Dan deskripsinya dari waktu, dari 1 tahun atau berapa triwulan, itu deskripsinya laporan dapat dilihat baik per tahun, per 3 bulan, per bulan, per minggu, bahkan per hari. Untuk terapi, barang, dokter, pasien, cabang, itu laporan dapat dilihat berdasarkan terapi, berdasarkan item, berdasarkan dokter, berdasarkan pasien, dan berdasarkan cabang. Lalu, rancangan data warehouse memilih durasi dari database atau querying the duration of the database. Durasi dari data cemerlang skincare yang dimasukkan ke dalam data warehouse sebagai berikut. Tabel ada di selanjutnya. Melacak perubahan dimensi secara perlahan atau tracking slowly changing dimension. Dari 3 tipe dasar perubahan dimensi, pada perancangan data warehouse cemerlang skincare ini, perubahan atribut pada dimensi akan mengakibatkan pembuatan suatu record dimensi baru. Jadi, di mana perubahan atribut pada dimensi ini berarti akan membuat record baru jika ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, berarti tidak ada record baru.
Lalu star skema atau skema bintang dan metadata. Pada perancangan ini, bentuk skema yang dipilih adalah skema bintang. Karena skema ini merupakan skema yang mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna daripada skema yang lain. Slide-nya ada di setelah ini. Nah, tabel ketiga, tabel durasi database. Tadi pertama memilih durasi database, tabelnya ada di tabel 3. Jadi ada nama aplikasi, database sejak tahun berapa, waktu data yang masuk ke data warehouse dari tahun database itu dimunculkan sampai tahun berapa waktu yang masuk kita atur di database itu. Lama data warehouse. Jadi dari 2006 ke 2009 itu ada berapa tahun. Jadi itulah lama data dalam data warehouse yang sudah disimpan. Penutup. Kesimpulan. Kebutuhan informasi yang didapat dari Cemerlang Skincare yang telah dianalisis membantu dalam membuat perancangan data warehouse. Lalu, dengan dibuatnya data warehouse ini menjadikan data perusahaan yang tersebar di berbagai cabang menjadi lebih terintegrasi dan dalam bentuk yang lebih ringkas dan menunjang informasi yang dibutuhkan oleh para eksekutif. Yang ketiga, informasi yang ringkas atau bersifat summary pada data warehouse membuat para eksekutif lebih mudah dan lebih cepat dalam menganalisis sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat. Saran, yang pertama, sistem yang akan dibangun dibuat secara bertahap sesuai dengan kebutuhan utama Cemerlang Skincare. Kedua, dalam melakukan implementasi perancangan data warehouse, maka dibutuhkan dukungan dari seluruh tingkatan dari Cemerlang Skincare agar keberhasilan implementasi dapat mencapai target yang diinginkan. Ya, terima kasih atas waktunya untuk presentasi ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya mewakili kelompok 6 yang mempresentasikan hasil dari tugas kami. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.